berdasarkan tuntutan jaksa ya. Dan klien kami dituntut 3 tahun 6 bulan. Berita acara pemeriksaan itu kalau di poin 7 dan poin 18 itu Galih tidak pernah menyebutkan sesuatu yang mengarah ke apa yang didakwakan atau disampaikan oleh pelapor. Itu jelas sekali. Makanya kita lihat itu dasarnya dari mana itu menganggap bahwa begini ya, bau ikan asin dan lain-lain. Itu tidak ada kan. Teman-teman wartawan kan juga menyaksikan bahwa ketika pemutaran video itu tidak pernah disebutkan itu. Gitu loh. Oleh karena itu maka kami menganggap bahwa dakwaan jaksa itu cacat hukum karena didahului oleh berita acara yang cacat hukum. Berita acaranya mengada-ada. Tidak ada klien kami menyebutkan katakanlah organ intim bau ikan asin. Tidak ada, dia tidak pernah akan melakukan pleidoinya, salah satu yang mengangkat itu. Itu yang paling pokok karena klien kami itu kan didakwa di pengadilan itu oleh karena berita acara pemeriksaan itu, Mbak. Iya. Nah, berita acara pemeriksaan itu mengada-ada buat kami karena Galih tidak pernah menyebutkan apa yang tertulis di dalam angka 7 dan angka 18 itu. Nah, oleh karena itu karena berita acara ini cacat hukum, maka dakwaan jaksa juga cacat hukum. Gitu loh. Karena jaksa itu mendakwa klien kami berdasarkan berita acara itu. Nah, berita acaranya mengada-ada. Itu salah satu yang menjadi keberatan kami. Dan kami akan jadikan itu sebagai pembelaan minggu depan. Nah, berikutnya nanti kita lihat saja lah hasil persidangan seperti apa dan vonisnya seperti apa. Kalau kami menganggap bahwa klien kami selama kita menjaga pola hidup, kitanya tetap sehat, saya yakin sih itu tidak akan terjadi ya, karena kan tergantung imun tubuh kita seperti apa. Kalau saya sih alhamdulillah di kanan minum vitamin, makanan lengkap, terus juga kebetulan dari pihak penjaga juga sekarang ada waktu untuk pagi-pagi berjemur, habis apel tuh kita berjemur semua. Yang kedua juga kita lebih rajin lagi membersihkan kamar ya kan. Terus juga yang ketiga dari penjagaan juga sekarang sudah mulai ketat, jadi setiap apel pasti ditanya ada yang sakit nggak, jadi begitu ketahuan ada yang bersin sekali langsung dibawa ke dokter. Kalau dari pribadi saya rajin minum vitamin, terus juga kalau misalnya ada teman kita sakit kita pasti bilang ke petugas, Pak ini ada sakit, nanti dibawa ke dokter. Nah, nanti alhamdulillah sih di teman di kamar nggak ada yang sakit. Kalau ada yang sakit biasanya dibawa dicek suhunya, pulang lagi, apalagi kan sekarang udah ada alat yang ditempel ke telinga, ditempel ke jidat kan, jadi ketahuan nih sakitnya segimana, suhunya segimana. Di situ sih alhamdulillah di penanganan di Tahti untuk mengenai COVID ini sangat bagus dan sangat serius. Ya betul, karena kan semua lapas kan sudah tutup ya, cuma tinggal di Polda aja. Cuman hari ini besukan terakhir, jadi nanti kita dibesuk lagi awal April. Ngikutin ada kabarnya, karena kan kita ada TV tuh di aula tuh, pasti diputar tuh berita, apalagi kan sekarang banyak banget tuh pemberitaan setiap 10 menit 15 menit breaking news kan semakin bertambah ya, jadi semakin mengkhawatirkan. Belum sih, baru kita tadi ada alat satu, yang kedua juga kemarin sempat minggu kemarin sempat disinfektan ya, semprot, terus juga kita kerja bakti, beresin kamar, barang-barang yang tidak penting suhu dibuang semuanya itu. Dan di dalam sih nggak ada hal yang seperti gimana ya, karena kan emang di dalam kan tidak ada kegiatan berdagang, tidak ada kegiatan orang atau hal seperti apa. Bahkan saya kan jarang dibesuk juga, jadi ya sudah terbiasa. Dia menerangkan posisi pembuatan, dari mulai posisi pembuatan video, di uploadnya di mana, dia tahu, dia dengar, dia lihat, semua ada di situ. Yang pertama. Nah, pada saat sidang kemarin kan juga dia hadir, dari dia datang hadir, dia juga kasih kesaksian, dan itu memang fakta. Bukan cuma dia, ada lagi yang lain. Gitu. Kan ada satu lagi yang udah melon juga, banyak yang lihat itu. Bahkan kita mengajukan ada sekitar 5 saksi ya. Ada sekitar 5 saksi yang tahu dari keterangan yang kita yang jelas itu. Dan di satu pun tidak ada saksi yang mengetahui bahwa istilahnya yang menyatakan bahwa saya ya. Semua justru mengatakan bahwa
itu diupload oleh si editor tanpa izin dan tanpa sepengetahuan kita. Itu udah jelas banget. Dan kita bukan cuma saksi, kita punya bukti materialnya yang bisa dilihat. Nanti kita hadirkan di persidangan, nanti kita berikan di persidangan. Kalau jejak digital itu nggak bisa bohong. Digital itu nggak bisa bohong, semua tertera dengan jelas di situ. Dan itu kita berani diadu di forensik kemanapun. Ini kasus antara keluarga besar Klaproth lah, ya, dengan Karen. Ya. Jadi di sini saya sudah pegang SP3. SP3 dari Polres Jakarta Selatan. Ya. SP3 dari Polres Jakarta Selatan atas laporan Karen yang menyatakan bahwa Arya beserta ayahnya telah melakukan pengeroyokan dan penodongan pistol kepada Karen. SP3. Apa artinya? Artinya polisi tidak bisa menemukan kebenaran di dalam laporan tersebut. Ya. Ini suatu hal yang media masyarakat Indonesia harus tahu. Bahwa upaya-upaya, saya tidak mau terlalu jauh ya, upaya inilah, upaya yang dilakukan Karen terhadap keluarga besar Klaproth sudah terbukti bahwa itu adalah laporan yang tidak benar. Tidak benar. Memang banyak sekali kejanggalan dalam laporan tersebut. Satu hal yang pasti adalah tidak pernah terjadi apa yang mereka bilang pengeroyokan. Tidak pernah terjadi. Penodongan pistol juga tidak pernah terbukti. Artinya apa? Artinya ini semua adalah sebuah laporan palsu. Laporan palsu. Percaya bahwa kebenaran itu akan terungkap. Dan satu kebenaran sudah terungkap. Masih banyak kebenaran nanti yang akan bahwa si Arya melakukan KDRT. Itu bukan KDRT, itu adalah upaya untuk mencegah Karen untuk tidak bunuh diri gitu. Kalau misalnya seseorang ini bisa ditersangkakan sedang mau menyelamatkan jiwa, ya hancurlah kita semua. Ya, gimana dong? Gimana dong kalau kita mau menghentikan orang sedang bunuh diri? Saya ulangi lagi, apakah kita harus lulus tangannya? Harus sebanding gitu. Jangan ditahan. Ya, saya sekalian deh menghimbau nih. Mumpung semuanya masih dalam keadaan yang baik-baik saja. Jangan katakan kebohongan. Ya. Kalau misalnya ada proses hukum yang sedang berjalan, biarkan proses hukum berjalan. Kami juga nggak banyak bicara kok masalah pengeroyokan ini. Kita ikutin prosesnya SP3. Dan saya yakin nanti di Bandung juga mudah-mudahan deh. Kita nggak mau terlalu jumawa lah. Dengan segala kerendahan hati kita lihat faktanya nanti. Saya yakin nggak akan jauh beda dari situ. Saya juga di tanggal 14 Karen mengatakan dia sendiri. Ya, ini bohong. Dia nggak sendiri. Ya, kalau mau lihat anak harusnya mengikuti salah satu butir yang ada di LPAI. Persyaratannya adalah untuk bisa melihat anak hanya boleh Karen sebagai ibunya. Tapi yang jelas ketika ada di sana yang mengalami peristiwa itu bukan Wemi Anganupunyo, bukan Bima Poru, bukan Roy Poru, bukan orang ini. Yang mengalami ada di ruang mediasi itu adalah saya dan Karen. Di salah satu talk show Karen mengakui bahwa LPAI, ya saya nggak mengutip, tapi sudah menyerahkan anak itu kepada Arya. Jadi jelas anak itu diserahkan kepada saya. Nah, dia melanggar kesepakatan yang ada 6 butir di situ. Salah satunya adalah untuk datang sendiri. Jadi satu per satu, bukan karena dendam. Saya punya pilihan, bukan ayah saya, bukan Nahuk, bukan keluarga saya. Saya yang punya hak pertama untuk mau lapor balik ini apa enggak? Mau lapor balik? Enggak, saya nggak akan lapor balik. Terkecuali saya maafin.
Saya punya hak melapor balik Karen Teresia Poru bersama dengan pendukung-pendukung yang menyatakan, menyebarluaskan informasi kasus pengeroyokan ini. Dan saya jamin saya ngomong gini nggak kena ITE, karena itu fakta yang saya ngomong. Fitnah loh. Lebih jahat daripada pembunuhan fitnah itu, ingat. Lebih jahat daripada pembunuhan, ingat itu. Zina aja gue maafin. Gue lapor kok perzinahan, lu zina gue maafin. Bukan sama satu pria, beberapa pria. Kalau WMI mau adu, mau lihat bukti, saya buktiin, kasih kesempatan saya buktiin. Lu mau keluarin bom lu, keluarin bom lu. Saya bisa buktiin. Anda terbukti tidak bisa membuktikan laporan Anda. Ini level kualitasnya. Ini level kualitasnya. Sorry, beda liga. Kalau bicara soal kebenaran, beda liga. Sorry. Karena terbukti, sudah terbukti ini. Saya berhak ngomong ini. Saya bukan marah. Hati saya ini tetap tenang. Kepala saya itu tetap tenang, walaupun saya bicara tegas. Saya maafin. Mau disebut orang gila lagi untuk bisa maafin orang? Untuk bisa mengampuni orang yang memfitnah saya, mau dibilang orang gila lagi? Apa saya harus buka lagi beberapa kartu lain? Yang ada saya pegang di tangan ini. Ini bukti yang saya pegang ini. Persyaratannya satu. Hubungi kuasa hukum saya. Lakukan permohonan maaf atas ini ketiga media yang terbesar di koran. Term and conditionnya detailnya tanya sama Bapak. Term and conditionnya silakan tanya sama law firm kami. 3 kali 24 jam. Bukan 1 kali 24 jam. 3 kali 24 jam kita kasih. Kalau tidak, kita akan lapor balik. Kita maafin. Tapi nggak cuma ngomong maaf ya. Maaf itu hanya 4 huruf. Satu kata 4 huruf. Apakah fitnah itu cocok dilawan dengan kata maaf? Saya nggak nyuruh keliling-keliling lari-lari, enggak kok. Benerin. Benerin, bener-bener. Tanya 3 kali 24 jam, hubungi saya, hubungi lawyer kami. 3 kali 24 jam, nggak datang kita lapor. Berarti nggak ada etikat baik kan? Pernah masuk rumah sakit itu? Nih rumah sakit jiwa. Rekam medis ya. Jelas? Terus nama siapa? Atas nama siapa? Arya Satria. Arya Satria Klapro. Rumah sakit sanatorium apa? Dharma Wangsa. Oke? Ini rekam medis saya, berarti saya punya hak untuk menunjukkan rekam medis saya. Ini pribadi loh, padahal. Saya tunjukin. Kalau mau cek, wartawan, cek nomor ini betul nggak saya terdaftar. Ini nama saya Arya Satria Klapro, nomor 1191822. Itu nomor saya. Oke? Oke. Pertanyaan saya, berapa lama saya dirawat di rumah sakit jiwa Dharma Wangsa? 4 tahun. Data pribadi pasien Arya Satria Klapro bla bla bla. Nomor teleponnya Karen. Kunjungan pertama 21 Oktober 2019. Tanggal kunjungan pertama 21 Oktober 2019. Kapan itu? Tahun lalu. Tahun lalu. Nih, atas nama saya. Dia datang ke sana, buka file ini tanggal 21 Oktober 2019 untuk ketemu seseorang psikiater di sana, dan dia tidak mau bayar. Dia konsultasinya tidak dibayar, makanya artinya yang punya hutang kalau itu atas nama Arya Satria itu siapa yang punya hutang? Arya Satria kan? Tanggal berapa? 21 Oktober 2019. Saya tunjukin aja karena ini kebenaran. 21 Oktober 2019, dokter yang sama memberi resep kepada Nyonya Karen Teresia.
Jelas ya? Jelas ya? Nyonya Karen Teresia. Sebentar, saya belum selesai. Ya, ini semua adalah file baru yang baru dibuka oleh Karen. Karen membuat janjian dengan psikiater dengan memasukkan identitas saya dan membuka rekam medis ini. Membuat data ini. Data ini dibuat. Empat tahun masuk rumah sakit jiwa. Dan saya ada bukti sangat kuat yang tidak berhak saya kasih tahu di sini, tapi saya punya bukti karena terbukti. Saya ngomong kan selalu punya bukti. Kalau ini adalah bukti palsu, hukum mati saya. Kalau ini yang saya kasih adalah bukti Photoshop, hukum mati saya. Jelas? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.